Selamat datang teman-teman di Bilik Perempuan. Kali ini kita akan membahas mengenai pelecehan seksual atau sexual harassment. Pedangdut Via Valen pernah mendapatkan pelecehan seksual di media sosial miliknya. Ia mengungkapkan kejadian tersebut di Instagram pribadinya. "Saya ingin kau bersamaku di tempat tidur, mengenakan pakaian seksi," kata pesan tersebut kepada Via dalam bahasa Inggris. Meski tak menyebut nama, namun Via mengatakan bahwa pesan itu dikirimkan oleh salah satu pesepak bola nasional yang namanya cukup terkenal di Indonesia. Pelecehan seksual, apakah itu? Pelecehan seksual atau sexual harassment adalah ucapan, perilaku, isyarat, atau pendekatan terkait seks yang tak diinginkan atau unwanted oleh salah satu pihak. Misalnya termasuk catcalling, godaan-godaan verbal di jalan, permintaan untuk melakukan hubungan seks, hingga perilaku lainnya yang secara fisik maupun verbal merujuk pada seks. Perlu diketahui bahwa pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian bisa juga dalam bentuknya yang bermacam-macam itu tanpa memandang usia maupun gender. Bisa secara langsung maupun secara online, misalnya lewat chat di Messenger. Saya kategorikan pelecehan seksual sebagai berikut. 1. Komentar cabul atau gambar, video, foto cabul tentang seks dari gender tertentu ke gender lainnya. Perilaku menggoda, kalimat atau ajakan berkonten seksual, ajakan kencan yang terus-menerus dilakukan meskipun sudah ditolak berkali-kali sehingga kecenderungan memaksa. Misalnya sering terjadi kan ada laporan mengenai teman-teman dikirimi gambar misalnya alat kelamin atau gambar-gambar tidak pantas lainnya. Kemudian menyuap seksual. Biasanya terjadi antara orang yang punya power atau lebih superior dalam posisinya ya. Misalnya relasi hubungan antara dosen dengan mahasiswa atau pemilik perusahaan dengan stafnya, dengan melakukan misalnya iming-iming agar calon korban tertarik atau mau melakukan ajakan terhadap si korban, sehingga korban akhirnya mau aja kan, atau terpaksa melakukan itu. Agak misalnya contoh lagi untuk ditemani melakukan kegiatan di luar, padahal si calon korban ini tidak mau gitu ya, tidak mau. Kemudian juga memegang-megang bagian tubuh tanpa tanpa izin, mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, bisa masuk kategori ini. Kemudian pemaksaan seksual, yaitu terjadi ketika pelaku telah memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual, di mana jika ditolak, pelaku mengancam akan melakukan sesuatu yang merugikan calon korban. Pemaksaan seksual ini lantas bisa berujung pada pelanggaran seksual. Kemudian penyerangan seksual, yaitu meraba, menyentuh, mencium, memegang bagian tubuh seseorang secara paksa tanpa adanya persetujuan atau consent bahasanya ya. Tanpa disadari, pelecehan seksual ini sebenarnya berdampak sangat besar. Pertama, orang pernah mengalami pelecehan seksual dapat mengalami depresi, trauma jangka panjang. Sebagian besar orang yang pernah mengalami pelecehan seksual kemudian pada saat ini bersalah, feeling guilty ya, akan kejadian terjadi. Jika dibiarkan akan menghantui terus-menerus. Perasaan ini bisa memicu depresi berat. Kemudian kedua, bisa mengalami juga ketidakstabilan emosi, rentan terhadap penyakit lainnya, bisa mudah kena insomnia, hipertensi, jantung, penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, bisa juga mengalami namanya gangguan tidur ya, gangguan tidur atau perasaan-perasaan yang tidak enak ya, yang akan selalu menghantuinya sepanjang hidupnya gitu. Kemudian teman-teman, pelecehan seksual bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Apabila teman-teman mengalami perlakuan ini, jangan sekali-kali ragu untuk melapor ke lembaga-lembaga yang menawarkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Jika ada teman kita yang mengalami pelecehan seksual tersebut, kita harus ingat, kita tidak boleh berkomentar terlalu banyak. Jangan memblaming, menyalahkan, ya, jangan menyalahkan dia. Kecuali memang bertujuan untuk membantu mendampinginya melalui masa-masa sulitnya dia. Demikian, terima kasih.